Tuh kan, nggak kebagian lagi, keburu habis kan? Karena realnya emang bener-bener keren. Halo semua viewers, welcome back to my channel Dobes Julianto. Hari ini kita akan kembali membahas tentang si Daido Thalassa, karena kemarin saya sudah sempat untuk membuat reviewnya ya. Jadi nggak akan lengkap kalau nggak kita bongkar untuk realnya. Oke, jadi sekarang akan kita coba untuk bongkar dan kita pretelin satu persatu dan kita lihat gimana sih spare part yang menyusun si Daido Thalassa ini. Oke, jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Pada bagian body rail, Daido Thalassa terbentuk dari bahan RPG2 atau Reinforced Power Graphite dengan tingkat kekakuan yang tinggi. Pada rotor, rail ini juga terbuat dari bahan RPG2 yang tentunya sudah bebas dari korosi. Main handle Daido Thalassa menggunakan tipe one piece dengan desain dual handle yang terbuat dari bahan karbon. Pada bagian knob, didesain adjustable dengan menggunakan bahan grafit. Pada secondary handle terbuat dari bahan karbon dan bagian knob menggunakan desain T-bar dengan lapisan rubber. Dan pada bagian knob ini dipantek pada bagian as knobnya. Terdapat satu buah rail stand berbahan metal pada Daido Thalassa. Spool Daido Thalassa terbuat dari bahan aluminium dengan teknik pembuatan CNC anodizing slow forging. Pada bagian bibir spool menggunakan desain V-shape dan untuk spool mengadaptasi tipe shallow spool. Pada bagian tutup spool sudah dilengkapi dengan shield water resistant. Pada drag system terdiri dari 3 buah key washer berbahan metal dan 2 buah drag washer berbahan karbon MTD. Pada bagian clicker telah menggunakan tipe SW atau Advanced Clicker. Bell wire Daido Thalassa terbuat dari bahan aluminium yang berukuran cukup tebal. Pada bell arm terbuat dari bahan grafit dan untuk bell assembly terbuat dari bahan metal yang sekaligus berfungsi sebagai penyeimbang rotor saat berputar. Line roller rail ini terbuat dari bahan brass atau kuningan dan pada bagian dalamnya telah ditopang oleh satu buah ball bearing. Spring guide Daido Thalassa terbuat dari bahan metal. Main shaft terbuat dari bahan stainless steel dan memiliki ukuran panjang 99,8 mm, diameter 4 mm. Cover one way terbuat dari bahan ABS tanpa lubang di bagian samping bodinya. Pada bagian one way system terdiri dari satu buah pinion gear, 2 buah ball bearing, 1 buah ball bearing seater, 1 buah bearing one way, dan 1 buah one way clutch. Pinion gear terbuat dari bahan dasar brass dan memiliki ukuran panjang 40,4 mm, diameter 6,9 mm, tebal gear 1,4 mm. Terdapat 6 buah roller bearing pada bagian dalam one way dan untuk one way memiliki ukuran diameter 16,8 mm, tebal housing 6,8 mm. Pada as drive gear terbuat dari bahan stainless dan untuk gear terbuat dari bahan zinc. Dan untuk drive gear pada rail ini memiliki ukuran panjang as 24,6 mm, diameter as 6,8 mm, diameter gear payung 27,4 mm. Tebal gear payung 2,1 mm, diameter gigi kecil 11,1 mm, tebal gear kecil 1,9 mm. Oscillating gear juga terbuat dari bahan dasar zinc dan memiliki ukuran diameter 18,5 mm, tebal 2,4 mm. Terdapat satu buah ball bearing pada bagian dasar oscillating gear dan oscillating gear duduk dengan dikunci oleh satu buah skrup. Oscillating slider terbuat dari bahan zinc dan terdapat satu buah slider shaft untuk menjaga kestabilan oscillating slider saat bergerak. Terdapat total 7 buah ball bearing dengan tipe tertutup atau shield ball bearing pada Daido Thalassa yang terdapat pada bagian 1 buah pada support spool, 1 buah pada line roller, 2 buah pada pinion gear, 2 buah pada drive gear, dan 1 buah pada oscillating gear. Berdasarkan uji magnet, part yang bereaksi keras terhadap magnet ada pada bagian seluruh ball bearing, housing one way clutch, pail bear arm, bell automatic, washer, dan tutup cover one way.
Oke kawan-kawan, jadi untuk si Daido Thalassa ini udah dalam keadaan terpasang kembali, dan untuk spare partnya tadi udah kita lihat ya. Ini sudah cukup mumpuni untuk sebuah reel di harga 400-an ribu, itu udah sangat standar banget. Dan untuk tadi saya cek untuk reaksi magnetnya itu udah termasuk minim banget ya, udah termasuk di bagian-bagian pentingnya itu udah bebas reaksi terhadap magnet. Nah, sedikit tips untuk kalian yang menggunakan reel spinning untuk tipe high gear atau yang ada di rasio 6 itu, untuk mengurangi beban pada saat kita meretrieve. Soalnya kalau untuk rasio 6 di spinning ini kan retrieve-nya itu emang terasa agak sedikit berat ya. Itu karakter dari gearnya. Pada waktu kalian memaintain reel ini, untuk grease-nya itu kalian cukup olesi aja, nggak usah tebel-tebel. Yang penting ada pada bagian terutama di pinion gear dan juga pada bagian drive gearnya. Soalnya kalau kalian isi banyak grease, itu akan menambah beban dan menambah berat pada waktu kita memutar reelnya. Dan kemudian untuk grease yang kalian gunakan, kalian bisa gunakan grease seperti grease putih yang digunakan di reel Daido ini, itu bisa kalian gunakan. Dan ini khususnya cuman untuk di reel-reel untuk bermain casting ringan ya, karena untuk Daido Thalassa ini didesain untuk bermain di casting ringan. Nah, jadi untuk si reel Daido Thalassa ini cocok banget jika kita gunakan. Yang pertama itu pastinya untuk dipakai untuk di kelas casting egging ya. Karena untuk reel ini memang spesifikasinya ditujukan ke arah sana. Tapi selain daripada itu juga kita bisa gunakan ini untuk casting-casting untuk spot saltwater dan untuk spot freshwater ataupun saltwater, itu bisa semua. Soalnya kenapa? Karena di sini kalau kita melihat dari bentukan spoolnya ini, yang pertama untuk spoolnya ini dia menggunakan tipe shallow, dan untuk tipe-tipe shallow itu biasanya digunakan kalau enggak untuk kolaman, itu untuk bermain casting. Kemudian untuk bibir spoolnya dia udah menggunakan tipe V-shape, dan yang ketiga itu untuk bagian tutup spoolnya ini dia sudah didesain dengan tipe yang rendah. Jadi kalau untuk tutup spool itu sebagian ada yang didesain dengan tipe yang tinggi. Itu biasanya kalau kita sering-sering melakukan casting itu nantinya pada saat mainline itu keluar dari spool akan ada efek twist yang nantinya untuk PE-nya ini kadang akan menyentuh di bagian tutup spool yang menonjol dan akan bisa berakibat ke kusutnya mainline yang ada pada spool kita. Tapi dengan tipe spool yang kayak gini, tutup spool yang kayak gini, saya rasa itu akan diminimalisir banget. Dan kemudian untuk masalah spool shallow atau enggak, itu untuk sebuah reel spinning itu sebenarnya itu tidak mempengaruhi ya. Banyak yang ngomong sih untuk spool shallow itu akan menambah long cast. Sebenarnya untuk spool shallow dan untuk spool reguler ataupun spool yang deep pada reel spinning dengan settingan yang sama, untuk long castnya saya rasa akan sama aja. Tapi kadang banyak yang berpikir bahwa kalau pakai spool shallow itu akan lebih jauh long castnya, karena pada saat kita menggunakan shallow spool otomatis kita akan mengisi PE dengan ukuran yang lebih kecil. Soalnya kalau kita isi PE dengan ukuran lebih besar itu akan dapat sedikit PE yang masuk ke dalam spoolnya. Dan jika kita menggunakan PE yang lebih kecil, otomatis untuk daya lempar dan untuk jangkauan lempar itu pastinya akan lebih jauh sekali jika dibandingkan dengan menggunakan PE-PE berukuran besar ya. Tetapi yang jadi masalah kalau kita menggunakan spool dengan tipe reguler dan kita isi dengan PE yang berukuran kecil, otomatis kita membutuhkan cost yang banyak untuk membeli PE untuk bikin penuh di spoolnya. Misalnya untuk spool ukuran 2000 ini, kalau dia menggunakan reguler spool dan kita isi di PE 1, itu biasanya bisa masuk di kurang lebih di 200 sampai 250 meter, dan itu butuh kurang lebih di 2 roll yang kita beli ya. Sedangkan kalau pakai spool dengan tipe shallow ini, otomatis kita cuma butuh 1 roll aja untuk PE berukuran 1. Dan kemudian juga kalau kita menggunakan spool dengan tipe reguler itu dipakai buat bermain casting, nantinya untuk mainline itu akan ada yang nggak kepake gitu, yang disia-siakan. Soalnya kalau seandainya kita isi 200 meter nih, waktu kita mancing itu terjadi putus atau apa, itu yang ditanggung banget, dan otomatis untuk kapasitas spoolnya akan menurunkan. Nah, di situ udah pasti akan menurunkan long cast pada saat kita memancing dan sebagainya. Dan untuk ukuran PE di Daido Thalassa berukuran 2000 ini, saya rasa di ukuran 0,8 hingga ke PE 1,5 itu udah cocok banget, pas banget di sini ya. Dan untuk reel ini tinggal nanti kita akan uji coba di lapangan gimana sih untuk sensasi casting jika menggunakan reel ini. Rencana besok pagi saya mau berangkat untuk tes casting. Nanti saya akan jambangin di spot lama saya, katanya sih airnya udah ngisi lagi ya, itu spot toman. Kita akan bermain toman dengan reel ini. Jadi kalau seandainya, doain aja lah ada strike-nya, jadi saya bisa upload videonya. Soalnya kalau nggak ada strike-nya saya nggak bisa upload video apa-apa. Mungkin nanti kalau nggak ada strike-nya saya akan upload untuk pemakaian aja lah, gimana
apakah akan sering backlash, apakah untuk main lainnya dia bisa bikin twist gitu ya. Tapi semoga nanti ada strike-nya lah. Dan untuk masalah di reel 1000-nya itu yang udah kosong, udah nggak ada, dan memang saya cek ya untuk ukuran 1000 di toko online itu udah pada kosong semua. Kalian nggak usah takut deh, soalnya biasanya untuk brand ini mereka nggak akan mengecewakan usernya. Nanti cepat atau lambat untuk reel ini pasti akan diproduksi lagi di ukuran 1000-nya. Saya yakin itu. Oke kawan-kawan, jadi sampai di sini dulu untuk videonya kali ini. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa kasih like, komen, dan bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap tidak lupa, salam satu hobi dalam lensa.